Pemerintah akan beri bantuan sosial adaptif untuk banjir dan bencana alam. Diplomat muda Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pimpinan DPR optimis pemerintah bisa atasi tarif impor 32% dari Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto disebut akan luncurkan 3 program penting selama bulan Juli. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar pagi hari ini? Pagi hari ini. Harus sehat, harus siap ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Tentunya bersama saya Sally Sregar. Dan saya Peci Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Ratusan rumah di kawasan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan, Senin malam terendam banjir setinggi 1 meter akibat hujan deras dan luapan Kali Mampang. Warga yang pulang beraktivitas pun tak bisa mengakses jalan menuju rumah karena tingginya air dan derasnya arus. Beginilah suasana pemukiman warga Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan pada Senin malam. Derasnya hujan membuat debit air di Kali Mampang meluap dan membuat air merendam ratusan rumah warga. Dengan adanya banjir ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Salah satu warga yang hendak pulang usai bekerja mengaku tak bisa mengakses jalan ke rumahnya karena tingginya air dan memilih menunggu perahu karet. Terus ini gimana? Nunggu sih, paling katanya ada perahu, cuman nggak tahu nanti. Tadi sih lihat orang-orang sih sepinggang seperut. Oh, sudah semeter lebih ya? Ini keganggu nggak dengan ada kerap banjir di Pondok Karya? Nunggu sih, karena apalagi kan Senin besok masih kerja lagi, ini udah jam 9:30. Sementara warga yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga menunggu air surut. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, puluhan rumah di sejumlah RT di RW 08 Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat pada hari kemarin masih terendam banjir. Sebagian warga masih mengungsi di masjid. Selain disebabkan luapan air Kali Mokefart dan guyuran hujan sejak kemarin sore, titik terdalam ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Beginilah kondisi permukiman warga di 5 rukun tetangga, RT 01, 02, 03, 04, dan RT 08 di RW 08 Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat yang hari ini masih terendam banjir. Sebanyak 70 jiwa warga yang terdampak termasuk orang tua, lansia, dan anak-anak mengungsi di masjid sejak Senin malam. Diinformasikan sejak tadi malam, titik air ketinggian mencapai perut orang dewasa. Meski hari ini telah berangsur surut, namun ketinggian air di RT 01, 03, dan 08 ketinggian air masih selutut orang dewasa. Meski masih terdapat genangan di sebagian wilayah, warga terpaksa menerobos genangan air untuk bisa beraktivitas keluar dan masuk rumah. Selain disebabkan luapan air Kali Mokefart dan guyuran hujan sejak semalam, banjir yang kerap melanda di lokasi tersebut juga turut disebabkan oleh buruknya drainase yang tak berfungsi dengan baik. Kondisi saat ini pengungsian di Masjid Al-Fudolah RT 1 RW 8 sebanyak 50 jiwa. Semalam diperkirakan ada hampir sekitar 70 jiwa. Memang debit air di RW 8 ini cukup tinggi dibanding hari sebelumnya. Ya, kemarin mungkin sekitar 50 sampai 90, sekarang 50 sampai 100 cm lebih. Dan area yang biasanya tergenang di RW 8 itu 1, 2, 3, 4, dan 8, tapi ini luas sampai ke 5, 7, 6, dan 7. Mengungsi dari sejak kapan, Bu? Kemarin Kemarin. kemarin terus sorenya kan pulang, semalam naik lagi airnya jadi ngungsi lagi. Oh, Sepinggang itu di dalam rumah atau di depan rumah, Bu? depan rumah, jadi kalau di dalam rumah di bawah pinggang lah, beda dikit doang antara dalam rumah sama di luar rumah. Ini dapat bantuan juga, sandang, pangan tuh, makanan siap saji, namanya kita mau nyari nggak bisa.
Warga masih berharap uluran tangan dan juga bantuan logistik dari para donatur dan pemerintah, di mana posko pemeriksaan kesehatan dari pihak Puskesmas, Kelurahan Kedaung, Kaliangke, dan juga Puskesmas Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat juga telah disiagakan bagi warga yang membutuhkan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang juga melanda ibu kota yang terjadi pada Senin malam kemarin membuat debit air di pintu air Manggarai naik menjadi status siaga 4. Meski masih berstatus waspada atau dikatakan normal, namun warga yang berada di bantaran sungai diminta lebih waspada mengingat curah hujan di Jakarta masih cukup tinggi. Debit air di pintu air Manggarai masih terus mengalami kenaikan. Di Selasa pagi ini, debit air yang terpantau di stasiun pencatat, tinggi muka air yang berada di pintu air Manggarai tercatat 745 atau berstatus siaga 4. Terlihat juga tumpukan sampah kayu yang terbawa arus dari hulu juga menghalangi di pintu air dan belum dilakukan pengangkatan oleh Badan Air Provinsi Jakarta. Meski terdapat kenaikan pada malam hari kemarin, namun pada hari ini, debit air berlangsung turun. Di pintu air Katulampa sendiri mengalami siaga toga pada ketinggian muka air 90 cm, dan ke pintu air Depok 190 cm, dan ke pintu air Manggarai di ketinggian 745 cm. Untuk saat ini, ketinggian muka air di pintu air Manggarai itu masih memasuki siaga 4, 745 cm di pukul 8 pagi ini, seperti itu. Ya. Dalam keadaan normal, masih normal ya. Semalam sebenarnya masih ada kenaikan, tapi sekarang udah menurun kembali. Kalau untuk di pintu air yang lain, Pak, masih gimana? Kemarin di Katulampa itu sempat ada kenaikan siaga 3, 90 cm. Sampai di Depok itu 190 cm, dan di sini air udah sampai dan cuman mencapai 745 cm. Nah, Pak, ini himbauan nih Pak untuk bagi warga yang di bantaran sungai gimana nih Pak? Himbauan untuk warga yang ada di bantaran sungai itu selalu waspada karena cuaca lagi ekstrim, intensitas hujan lagi tinggi, dan selalu update di ketinggian muka air dari Katulampa, Depok sampai Manggarai. Gitu. Meski masih berstatus waspada atau dikatakan normal, namun warga yang berada di bantaran sungai diminta lebih waspada mengingat curah hujan di Jakarta masih tinggi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir setengah meter masih merendam permukiman warga di 1 RW di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Selain hujan, pemirsa, meluapnya Kali Mokevard dan kurang berfungsinya pompa penyedot air membuat banjir di lokasi lama surut. Beginilah kondisi permukiman warga Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat yang masih terendam banjir. Warga pun tampak terpaksa harus menerobos genangan banjir setinggi setengah meter saat beraktivitas keluar masuk permukiman. Selain curah hujan yang tinggi mengguyur Jakarta sejak kemarin sore, meluapnya Kali Mokevard dan kurang berfungsinya pompa penyedot air membuat banjir yang merendam 14 RT di RW 02 lama surut. Satu faktor kiriman dari Bogor, dari Tangerang. Sini aja nggak ada. Kadang ketelatan pompa air itu nyesat airnya, jadi itu yang bikin banjir. Yang mengisi nggak ada. Yang juga jauh di sini. Kadang-kadang air ini kan sekarang lagi tuh betas mana ke kali Rono. Makanya susah. Hujan ya. Hujan deras Pak ya. Pak, 2 hari ini udah di atas alhamdulillah. Oh gitu. Sementara agar kendaraan roda 2 tak ikut terendam, warga pun memarkirkannya ke tempat yang lebih tinggi meski warga hingga saat ini lebih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, banjir juga melanda ratusan rumah di perumahan Ciledug Indah dan Duren Village, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, di Kota Tangerang. Ketinggian air juga hingga mencapai 80 cm. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga memutus jalan Kiai Hasyim Asy'ari, penghubung Kota Tangerang, Jakarta yang lumpuh. Petugas BPBD Kota Tangerang mulai mengevakuasi warga terdampak banjir dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih tinggi.
Banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm merendam ratusan rumah di dua perumahan, yakni perumahan Ciledug Indah dan Duren Village. Banjir disebabkan luapan kali Angke yang tidak dapat menampung debit air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Akibat banjir tersebut, sebanyak 1.150 kepala keluarga atau lebih dari 2.300 jiwa terdampak dan harus mengungsi, dan sebagian memilih bertahan karena rumahnya berlantai 2. Selain itu, banjir juga merendam Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Akibatnya, jalan penghubung antara kota Tangerang Jakarta lumpuh. Menurut seorang warga yang ingin berangkat bekerja, Dewi menyampaikan tidak dapat melintas karena jalan terendam banjir. Kendati begitu, ia tetap memaksa berangkat bekerja dengan cara apapun agar bisa melintasi banjir. Ya, mau berangkat kerja. Terus bagaimana, Bu? Ya, tadi kan biasanya aku kan bawa motor kan. Pikir aku naik jemputan biar banyak nih sama teman-teman. Gak taunya banjir, malah jemputan juga nggak bisa lewat. Solusinya sih pengen naik gerobak sebetulnya. Cuma nggak tahu nih gerobaknya lagi nunggu di sana. Tadi sih tim SAR yang kebetulan aku lihat udah ada ya, tim SAR itu mungkin lagi evakuasi yang di dalam arah kan. Kayaknya disediakan bis buat nyebrang. Biar ada bis aja ke nyebrang ke sana. Ini Bu sendiri terlambat nggak nih kira-kira? Terlambat, maksudnya jam 7 dan setengah 7 ini. Sementara Erni, warga yang juga ingin pergi bekerja, menyampaikan akan menggunakan jasa gerobak untuk melintasi genangan banjir di Jalan Kiai Haji Hashim Asy'ari karena sudah telat. Iya, sama mau berangkat kerja juga. Terus bagaimana, Bu? Dengan kondisi seperti ini? Ya terganggu, amat lagi sangat terganggu. Terlambat nggak, Bu, kira-kira? Pasti terlambat. Ya pengennya sih naik gerobak. Bayar atau bagaimana? Ya pasti bayar. Nggak apa-apa, biar bayar juga. Iya, biar bayar juga nggak apa-apa. Soalnya kan penting ini kerjaannya maksudnya. Dari Tangerang, Mujib Latumairisa, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah tempat usaha di Jalan Kemang Selatan, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Jakarta pada Senin malam. Banjir juga memutus arus lalu lintas menuju ke sebuah pusat perbelanjaan. Wilayah Kemang, Kecamatan Mampang menjadi salah satu wilayah di Jakarta Selatan dengan titik banjir terbanyak pada Senin malam. Selain mengenangi ruas Jalan Kemang Utara dan Kemang Raya, banjir juga merendam sejumlah tempat usaha di kawasan Kemang Selatan. Tingginya intensitas hujan lokal dan meluapnya air dari kali penghubung menjadi faktor terjadinya banjir. Kawasan ini sendiri mulai terendam banjir saat hujan deras mengguyur kota Jakarta pada Senin malam. Selain mengenangi ruas jalan, banjir juga merendam sejumlah toko bunga dan beberapa tempat usaha yang berada di kedua sisi jalan. Akses menuju sebuah pusat perbelanjaan bahkan tidak bisa dilintasi kendaraan akibat tingginya banjir. Hero Kemang juga kadang masuk juga. Nggak bisa, Bang. Salah, saya pedagang sih. Ya paling jual gocem. Oke. Di situ sih kalau udah surut ya bisa jalan. Seiring hujan yang telah berhenti dan menurunkan debit air dari kali penghubung, banjir di kawasan ini pun perlahan surut. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Sosial menegaskan bantuan sosial selalu dikerahkan setiap kali terjadi bencana, termasuk banjir. Dan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa bantuan dilakukan melalui dukungan shelter dan juga logistik sesuai hasil asesmen di lapangan. Kementerian Sosial menjalankan skema bantuan sosial adaptif yang disiapkan secara khusus untuk mengatasi dampak bencana alam termasuk banjir. Gus Ipul menjelaskan melalui mekanisme terpadu, Kemensos turun bersama Pemda melakukan asesmen di lapangan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang dibutuhkan. Nantinya bantuan yang dikirimkan Kemensos meliputi dapur umum, tenda pengungsian, sarana air bersih, permakanan untuk anak dan ibu, hingga paket-paket kebutuhan khusus. Pengiriman logistik dilakukan dari gudang terdekat agar penanganan lebih cepat dan tepat sasaran. Oh, selalu ada. Jadi itu namanya bansos adaptif. Ya, jadi itu khusus kalau ada bencana segala macam kami siapkan secara khusus. Ya, sudah ada mekanismenya itu. Jadi selama ada banjir, ada ini, Kemensos selalu ada di dalam dua hal, shelter dan logistik. Ya, sesuai asesmen aja. Jadi misalnya ini ada banjir di Jakarta, kita turun bersama pemerintah DKI atau daerah khusus Jakarta. Jadi dengan Pemprov Jakarta kita turun asesmen berapa yang dibutuhkan
kita keluarkan dari gudang. Dan gudang terdekat sesuai kebutuhan. Ya. Oh, datanya lumayan, saya udah punya kemarin itu tapi saya tidak bawa itu. Data selama tahun 2025 ya. Selalu ada kita lengkap. Jadi ke setiap banjir, setiap ada bencana ya, bencana alam itu kami selalu hadir di shelter sama logistik. Jadi kita bantu misalnya dapur umum, pembuatan tenda untuk pengungsian, sarana air bersih itu kita bantu. Permakanan ya, untuk anak-anak ya, kebutuhan anak-anak, kebutuhan ibu-ibu itu kita udah siap paket-paket. Berapa yang kita bantu sesuai hasil asesmen bersama pemerintah daerah. Kita nggak pernah sendiri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rafli, Adit, Simpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa, sangat disayangkan sekali ya peristiwa yang tidak mengenakan pada saat ini, di mana kalau kita lihat dari laporan BMKG, cuaca di kawasan Jakarta ini kurang baik sekali, banyak sekali hujan deras dan juga mengguyur beberapa wilayah hingga beberapa jam, hingga seharian, bahkan bisa 2 hari seperti itu ya, hingga akhirnya menyebabkan banjir dan juga longsor. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, ini sempat terjadi di kawasan Bogor, Puncak Bogor, Jawa Barat. Ini dari kawasan yang terendam banjir dan juga longsor. Tapi kita sangat apresiasi kepada pihak-pihak terkait dan juga membantu seperti pemerintah, seperti Bupati Jawa Barat seperti itu, seperti Bogor maksud kami, dari Rudi Susmanto yang juga turut membantu ke lapangan mengevakuasi, melihat bagaimana apakah tepat sasaran, bagaimana proses percepatan dan juga melakukan evakuasi yang juga dengan sangat baik seperti itu. Dan mudah-mudahan di kawasan Jakarta juga ini sangat disayangkan sekali, kita melihat banyak sekali daerah-daerah yang juga terendam banjir dan mereka masih ingin tidak mau mengungsi tapi juga masih mau melakukan pengungsian di lantai 2 milik rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan warga yang terdampak dengan banjir ini bisa mendapatkan titik temu dan juga bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran. Betul, terkait dengan bantuan dari pemerintah, memang kita ketahui Kementerian Sosial juga telah melakukan ke lapangan melihat bagaimana situasi di tempat-tempat yang terkena bencana banjir. Kita ketahui nantinya dari Kementerian Sosial akan memberikan bantuan berupa dengan tenda, juga ada makan-makanan dan juga ada alat-alat kesehatan untuk mengecek bagaimana kesehatan para warga di sana. Kita ketahui juga dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah melakukan rapat bersama pihak terkait untuk melakukan bagaimana penanganan untuk banjir, karena kita ketahui banyak sekali titik-titik di Jakarta yang terkena banjir, bahkan banjirnya bisa mencapai lutut seorang dewasa. Kita berharap bahwasanya ini ada tindak tegas dari pemerintah untuk mengatasi banjir, di mana memang kita ketahui yang menjadi kerugian adalah masyarakat, bagaimana banyak sekali barang-barang yang akhirnya terendam banjir dan banyak kesehatan yang akhirnya terganggu oleh banjir tersebut. Banyak sekali keluhan dari masyarakat mungkin melalui X ataupun media sosial lainnya, tapi tenang saja untuk para pemirsa di rumah yang mungkin sedang terdampak banjir, ini akan segera diproses lebih lanjut. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Papua Barat Daya melakukan investigasi terkait dengan kejadian kandasnya kapal kargo Velocity yang kandas menabrak karang di perairan Raja Ampat, tepatnya di dekat Pulau Wai, Papua. Terlihat kapal kargo ini menabrak karang di lokasi spot wisata selam di Raja Ampat. Tim Polda Papua Barat Daya dari Direktorat Polairut terjun langsung ke lokasi kandasnya kapal kargo di dekat Pulau Wai Raja Ampat. Tiba di lokasi, tim investigasi langsung memeriksa seluruh dokumen kapal. Nampak posisi kapal saat ini di bagian depan kapal menabrak karang yang merupakan rumah sejumlah ikan. Kepala Direktorat Polairut Polda Papua Barat, Komdes Budi Utomo, menyampaikan saat pihak Polda Papua Barat Daya sedang melakukan investigasi kandasnya kapal kargo Velocity di perairan Raja Ampat, secara visual kapal kargo ini telah menabrak karang. Budi menyampaikan proses pemeriksaan terhadap dokumen kapal telah dilakukan oleh tim. Kronologis kejadian sendiri, kapal ini berlayar dari Masohi, Maluku Tengah tanggal 28 malam menuju Manokwari untuk mengangkut semen. Namun, pada tanggal 30 Juni, kapal mengalami kecelakaan dengan menabrak karang di wilayah Raja Ampat. Turun dari kemarin sebenarnya tim sudah turun. Tim dari Satpol Polres Raja Ampat bersama Blut dari Raja Ampat sudah turun langkah awal. Jadi penanganan awal sudah kita laksanakan kemarin.
Kemarin kita melakukan pemeriksaan dokumen kapal, termasuk juga proses penyelidikan kenapa bisa kandas sampai dengan di perairan Raja Ampat. Di visual memang terlihat bahwa kapal ini menabrak karang dan sekarang posisi bersandar di atas karang. Dari teman-teman belut dan lokal sedang melakukan visualisasi di bawah air. Nanti kami terus bekerja sama dengan teman-teman untuk masalah penanganan selanjutnya. Sudah diperiksa bahwa kapal ini memiliki izin layak yang diterbitkan dari Maluku Tengah sana. Jadi kapal ini kronologisnya berangkat dari tanggal 28 dari daerah Nasohi, Maluku Tengah. Rencananya akan menuju Manokwari untuk mengangkut semen. Kemudian tanggal 30 hari Senin malam kapal ini kandas ataupun menabrak karang di wilayah perairan Raja. Saat ini kapal kargo tersebut masih belum bisa dievakuasi karena mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan. Dari Jayapura, Papua Rifandone, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, setelah melakukan operasi pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terseret ombak di Pantai Karangseke, Desa Muara, Binuangan, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. Dan 1 orang berhasil diselamatkan dan 2 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan tim SAR gabungan di bawah koordinasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten berhasil menemukan 2 korban terseret arus laut di Pantai Karangseke, Kabupaten Lebak. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Minggu 6 Juli 2025 di pesisir Pantai Karangseke, Desa Muara Binuangun, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. 3 pengunjung yang merupakan warga Banjarsari dilaporkan terseret arus saat beraktivitas di tepi pantai. 1 orang korban bernama Revi, 10 tahun, berhasil diselamatkan dalam keadaan selamat. Sementara korban atas nama Syahrudin, 21 tahun, ditemukan pada Minggu sore dalam kondisi meninggal dunia, dan korban ketiga, Vera, 12 tahun, berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Ketiga korban merupakan warga Kampung Cinangrang, Desa Jalupang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Pencarian korban atas nama Vera, alhamdulillah sudah diketemukan dengan jarak 0,5 nautical mile dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Muara Binuangan dan diserahkan pada pihak keluarga. Dan kami juga menyampaikan kepada unsur SAR yang telah terlibat dalam pencarian mengucapkan terima kasih banyak dalam pencarian kemanusiaan. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Binuangan untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi disusulkan untuk ditutup. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang berprofesi sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Ironisnya, pemirsa, korban ditemukan dalam kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dihebohkan dengan tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Korban yang diketahui bernama Arya Darupangyunan pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh penjaga kos pada Selasa pagi. Rekan korban menyebut saat ditemukan jenazah dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Menurutnya, korban yang rencananya akan ditempatkan ke negara Finlandia akhir bulan ini terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Ini kami mendapatkan berita duka cita bahwa kerabat kami Arya Darupangyunan itu yang merupakan pegawai dari Kementerian Luar Negeri ditemukan pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa
di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit, jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malawu, Simpo TV melaporkan. Miris sekali ya, Seri dan juga pemirsa, ada peristiwa yang sangat tidak mengenakan, apalagi ini juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hingga saat ini belum ditemukan apa jawabannya dan juga secara detail dari pihak tertentu. Kalau kita melihat ini juga sudah dililit dengan lakban ya, apakah ini korban pembunuhan, apakah ini korban disekap, seperti itu ya. Mudah-mudahan ada titik terangnya, ada titik temunya, dan juga korban yang ditinggalkan bisa mendapatkan kesabaran yang seluas-luasnya. Betul, memang kita ketahui korban ditemukan tewas oleh temannya di kamar kos. Kita ketahui ada lilitan lakban di dalam tubuhnya. Kita berharap adanya otopsi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak terkait seperti kepolisian agar memang kasus ini terungkap. Karena sebelumnya kalau kita bisa mengulang kembali, Fesi dan pemirsa, ada juga kasus jaksa muda di Sumatera Utara yang memang akhirnya tewas akibat menjalankan tugasnya. Kita berharap profesi apapun itu tidak ada lagi temukan tewasnya ataupun gugurnya dalam bertugas. Amin. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan terkait Piala Presiden. Di mana Liga 1 All Star sukses menahan imbang Arema FC dengan skor akhir 2-2 di menit-menit akhir pada pertandingan Grup A Piala Presiden 2025 lewat tendangan penalti pada Selasa sore. Pertandingan berjalan ketat sejak awal pertandingan. Arema FC tampil solid dan juga tajam dalam melancarkan serangan balik. Pertandingan antara Liga 1 All Star dan Arema FC berlangsung sengit di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dalam laga ini, Arema FC sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Salim Tuharea pada menit ke-18. Dominasi Arema di awal pertandingan membuat mereka tampak lebih percaya diri. Memasuki babak kedua, Arema FC kembali menambah keunggulan melalui tendangan Dedik Setiawan. Namun momentum pertandingan berubah ketika Liga 1 All Star mendapatkan hadiah penalti usai pelanggaran di area kotak terlarang. Witan Sulaiman sukses mengeksekusi penalti tersebut dengan memperkecil ketinggalan. Di menit ke-86, wasit kembali menunjuk titik putih untuk Liga 1 All Star. Kali ini giliran Kapten David Maulana yang menjadi algojo dan sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hasil imbang ini membuat Liga 1 All Star meraih 1 poin, namun gagal melaju ke babak selanjutnya. Sementara itu Arema FC masih memilih peluang lolos dan akan menghadapi Oxford United di laga penentu grup. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, gelaran Piala Presiden 2025 masih berlanjut dengan menyajikan berbagai tim kelas atas tanah air dan internasional. Dan kali ini pemirsa, laga Persib Bandung melawan Dewa United berlangsung sengit di Stadion Sijalak Harupat pada Selasa malam. Pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United berlangsung ketat di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Dewa United harus bermain dengan 10 pemain setelah Casio Sail diusir keluar lapangan pada menit ke-20 usai menyikut pemain Persib. Unggul jumlah pemain, Persib mendominasi laga dan mencetak gol lebih dulu melalui William yang memanfaatkan umpan dari Bergwinho di babak kedua. Namun keunggulan Persib tak bertahan lama. Dewa United mendapatkan hadiah penalti setelah bola menyentuh tangan pemain Persib Deddy Kusnandar di dalam kotak terlarang. Egy Maulana yang ditunjuk sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna dan menyamakan kedudukan. Hasil imbang 1-1 membuat Persib Bandung hanya mampu mendapatkan 1 poin dan harus puas berada di dasar klasemen Grup B Piala Presiden. Sementara itu Dewa United dijadwalkan akan menghadapi Port FC pada laga penentuan juara grup. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, usai mengikuti KTT Bridge di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia dalam lawatan kenegaraannya. Dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Brazil dalam membahas kerjasama ekonomi dan hubungan antar kawasan. Setelah menghadiri KTT BRICS ke-17 di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke ibu kota Brazil, Brasilia, pada Senin 7 Juli 2025. Prabowo berangkat dari Galeão Airbase sekitar pukul 13.50 waktu setempat menggunakan pesawat kenegaraan bersama rombongan terbatas. Selama KTT BRICS, para pemimpin dunia membahas sejumlah isu global strategis, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, perubahan iklim, hingga peran negara-negara Global South dalam reformasi tata kelola internasional. Keterlibatan aktif Indonesia menunjukkan komitmennya dalam berbagai isu global penting. Sementara itu di Brasilia, Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva selama 2 hari. Pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama ekonomi, investasi, dan hubungan antar kawasan Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto tampil di barisan depan dalam foto resmi KTT Bridge 2025 berdampingan dengan para pemimpin dunia. Dan momen ini menegaskan peran strategis Indonesia di panggung global sebagai anggota baru dari BRICS. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro pada Senin pagi waktu setempat. Foto tersebut melibatkan para kepala negara dan pemerintahan dari negara anggota, mitra, dan pihak eksternal yang terlibat dalam forum strategis ini. Momen ini juga menjadi sorotan publik internasional ketika Prabowo terlihat akrab berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Suasana hangat penuh senyuman dan saling sapa menandai eratnya solidaritas antar negara di kawasan selatan global yang tergabung dalam BRICS. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota baru dalam barisan utama mencerminkan posisi strategis negara dalam kancah global. Kehadiran Prabowo di forum ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam isu-isu internasional, termasuk lingkungan, kesehatan global, dan tata kelola dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi bisa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan meluncurkan 3 program penting untuk mengentaskan kemiskinan dan juga menyambut Indonesia Emas 2045. 3 program tersebut, pemirsa, nantinya akan diluncurkan sepanjang bulan Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 3 program pengentas kemiskinan di sepanjang bulan Juli 2025. Program pertama tersebut merupakan peluncuran sekolah rakyat yang berisikan ratusan anak-anak dengan latar belakang keluarga kategori kemiskinan ekstrim. Sekolah rakyat ini seluruh fasilitasnya akan dibiayai penuh oleh negara seperti asrama dan makan 3 kali sehari untuk para siswa. Sedangkan program kedua yakni program cek kesehatan gratis untuk para siswa yang akan menyasar ke seluruh sekolah, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya. Cek kesehatan gratis seluruh siswa mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, pemeriksaan screening TBC, dan pemeriksaan kejiwaan. Setelah itu program ketiga berupa peluncuran sebanyak 80.000 koperasi Desa Merah Putih untuk mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu punya 3 senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia Emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi. Nah, ada 3 program yang sangat besar, sangat masif juga yang akan diluncurkan di sepanjang bulan Juli ini, akan diresmikan oleh Bapak Presiden nanti. Yang pertama adalah sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat akan
di launching mungkin nanti akhir Juli. Ini akan ada 100 sekolah rakyat untuk tahap pertama yang akan menerima anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim. Jadi program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Keluarga yang dari tingkat kemiskinan ekstrim ini memang selama ini tidak tertampung juga dalam pendidikan reguler, walaupun pendidikan reguler sudah gratis, karena mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit, sehingga tanggung jawab ini harus diambil alih oleh negara dan mereka dimasukkan ke dalam sekolah rakyat. Akan ada juga kelanjutan dari cek kesehatan gratis, tapi nanti adalah cek kesehatan gratis di sekolah. Ini akan menyasar anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Anak-anak ini akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, ya, termasuk juga pemeriksaan screening TBC dan juga termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dan yang ketiga nanti akan ada juga program yang sangat masif yang akan di launching nanti adalah Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya akan di launching oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 19 Juli nanti. Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten, dan ini sekaligus dimulainya program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, dengan melaksanakan 3 program tersebut, kita diharapkan tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan kita sebagai seremoni, tapi juga betul-betul memulai pemerataan kemerdekaan di berbagai bidang yang strategis. Ini yang disebut sebagai Trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Adis Kadir merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Dan dirinya mengatakan bahwa Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada 14 kepala negara untuk memberitahu mereka tentang tarif baru. Salah satunya dikirimkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam akun Truth Socialnya, Trump menyebut bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat harus dapat berjalan baik dengan perdagangan yang fair. Ia bahkan menyebut defisit yang dialami Amerika Serikat dalam perdagangannya dengan Indonesia membuat hubungan kedua negara jauh dari apa yang disebut sebagai resiprokal. Pada 1 Agustus 2025 mendatang, Amerika Serikat akan menjatuhkan tarif 32% kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyampaikan, Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Kendati demikian, Adis menyebut meskipun berat, pemerintah optimis Indonesia dapat melalui situasi tersebut, seperti halnya saat menghadapi krisis COVID-19 pada beberapa tahun lalu. Jadi memang ini satu tantangan bagi negara kita, dan kita tahu bahwa setelah BRICS itu, KTT BRICS, Pak Erlangga, Menko Perekonomian juga diutus ke Amerika mungkin untuk negosiasi kembali, tetapi seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi COVID-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik. Jadi memang insya Allah fondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini. Nah, kita tahu juga Menteri Keuangan, semua stakeholder yang terkait juga melakukan upaya-upaya agar supaya apa yang dilakukan oleh
pemerintah Amerika Serikat yang hari ini kemarin kita dengarkan masih ancaman 10%, tapi hari ini sudah ditetapkan untuk Indonesia ya 32%. Ya mudah-mudahan kita dapat melalui dengan baik dan kita harapkan juga ada negosiasi daripada Indonesia dan Amerika Serikat. Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto untuk ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat mengungkap bahwa pajak yang dijatuhkan terhadap Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang dibutuhkan dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon perihal keputusan Amerika Serikat yang juga menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia mulai 1 Agustus mendatang. Dan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah optimis bahwa masih ada peluang untuk menegosiasi keputusan kenaikan tarif impor tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan bahwa negara Indonesia dikenai tarif impor sebesar 32%. Namun masa berlaku tarif tersebut mundur yang awalnya berlaku 9 Juli menjadi 1 Agustus mendatang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, jeda masa berlaku tarif tersebut membuat Indonesia berpeluang untuk melakukan negosiasi penurunan tarif impor sebesar 32%. Hasan juga mengungkapkan tim pemerintah telah bertolak ke Washington DC dalam rangka melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Dirinya pun optimis negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil, mengingat hubungan baik Indonesia dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat. Informasi pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Ya, dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang, tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ya, sekali dan juga pemirsa, lagi-lagi ini ada gebrakan baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga meluncurkan kebijakan ataupun kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat terkait dengan tarif impor yang naik 32%. Tapi mudah-mudahan ini bisa dinegosiasi ya, dan juga bisa diplomasi yang sangat baik seperti itu. Apalagi dari Kepresidenan Hasan Nasbi juga telah merespon hal baik ini. Mudah-mudahan ada titik temunya, mudah-mudahan ini bisa dikomunikasikan dengan sangat baik. Dan dari Menteri Ekonomi juga Erlangga Hartarto, ini juga akan langsung menuju ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi yang baik. Mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga ya, agar nantinya ini bisa sama-sama baik, sama-sama sesuai dengan ketentuan yang ada. Betul, memang kita ketahui bahwasanya tarif impor 32% ini akan diterapkan di tanggal 1 Agustus 2025 mendatang. Kita berharap bahwasanya memang ada tim pemerintah Indonesia yang sudah terjun ke sana, dan memang semoga ada hasil yang baik. Karena memang kita ketahui ini 32% dibilang cukup tinggi. Betul. Takutnya memang kita ketahui adanya pergerakan ekonomi di Indonesia yang menurun. Kita berharap seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwasanya memang dengan adanya tarif dari Donald Trump sebesar 32%, Prabowo Subianto yakin bahwasanya memang ekonomi
Indonesia tidak terganggu. Betul. Tapi kita berharap adanya negosiasi dari tim pemerintah Indonesia ini bisa membuahkan hasil bagaimana nantinya bisa turun dari angka 32% ke angka yang memang sudah sesuai dengan Betul. Indonesia dan Amerika Serikat. Apalagi dari Donald Trump sempat mengatakan bahwa apabila ada balas dendam dari Indonesia terkait dengan kenaikan ekspor di Amerika Serikat seperti itu ya, maka Donald Trump akan menaikkan lagi 32% lagi seperti itu. Mudah-mudahan dengan hadirnya pihak dari Indonesia ke Amerika Serikat ini bisa ada negosiasi yang baik dan juga menghasilkan sesuatu yang baik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bangunan sementara sekolah rakyat di Provinsi Lampung yang berada di komplek kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung masih dalam tahap renovasi. Untuk tetap dapat diluncurkan pada 14 Juli mendatang, pemerintah Provinsi Lampung meminta supaya Kementerian Pekerjaan Umum dapat memprioritaskan renovasi pada gedung asrama dan juga ruang kelas. Inilah suasana bangunan sementara Sekolah Rakyat Provinsi Lampung yang berada di Kompleks Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung yang masih dalam tahap renovasi hingga saat ini. Di lokasi ini terdapat 8 gedung, seperti gedung asrama, gedung kelas, gedung laboratorium, dan gedung lainnya yang masih direnovasi berat pada bagian tembok, atap, hingga lantai. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan renovasi diperkirakan bakal rampung pada akhir Juli. Menjelang peluncuran pada 14 Juni mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum pun diminta memprioritaskan renovasi pada bagian gedung asrama dan ruang kelas. Pada tahun pertama program Presiden Prabowo ini, terdapat 75 orang siswa tingkat SMA yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Mereka telah terverifikasi dan akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada 14 Juli mendatang. Semuanya kan berpulang kembali ke Kementerian PU yang mulai tanggal 4 kemarin sudah mulai mengerjakan ini. Diharapkan mungkin dari Kementerian PU ini bisa memprioritaskan terlebih dahulu bangunan-bangunan yang akan digunakan, terutama misalnya asrama, lalu fasilitas yang digunakan untuk tempat pembelajaran, ruang-ruang kelas. Untuk yang tempat lain barangkali untuk tempat tinggal guru, lalu laboratorium dan sebagainya mungkin bisa sambil menyusul. Karena rencananya tetap saja pembelajaran itu dimulai di tanggal 14, tetapi launching oleh Bapak Presiden itu nanti antara tanggal 25 sampai dengan tanggal 30. Diketahui, Menteri Sosial sebelumnya telah mengecek beberapa gedung di Komplek Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung yang dijadikan bangunan sekolah rakyat sementara. Namun, menjelang peluncuran ini, bangunan tersebut batal digunakan dan diganti dengan gedung lainnya yang memerlukan renovasi berat. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan program sekolah rakyat yang beroperasi pada 14 Juli 2025 pada tahap pertama yang dilaksanakan di 100 titik dengan 63 diantaranya telah siap secara sarana dan prasarana. Dan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan sudah siap untuk mengikuti masa orientasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan persiapan program sekolah rakyat tahap pertama terus dimatangkan untuk beroperasi pada 14 Juli 2025. Gus Ipul menyatakan sebanyak 63 titik sekolah sudah siap secara sarana dan prasarana, sementara 37 titik lainnya ditargetkan siap beroperasi sebelum akhir Juli. Gus Ipul menyebut seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan di 100 titik sudah siap untuk mengikuti masa orientasi dengan total 9.700 siswa, lebih dari 1.500 guru, dan 2.000 tenaga kependidikan. Ya, jadi sekolah rakyat sekali lagi saya sampaikan ya, kita terus melakukan persiapan untuk tanggal 14 Juli. Yang sudah siap secara sarana prasarana itu di 63 titik. Sarprasnya sudah siap untuk tanggal 14. Nah, sisanya 37 titik lagi, insya Allah akhir bulan Juli akan mulai proses pembelajaran. Tetapi seluruh murid, guru di 100 titik itu sudah siap semua. Jumlah siswanya di 100 titik itu ada sekitar 9.700 siswa. Ada 1.500 lebih guru
dan ada sekitar 2.000-an lebih tenaga kependidikan. Ini yang akan siap memulai masa orientasi pada bulan Juli ini. Nah, sedangkan yang tahap kedua, kami bersama tim, bersama Kemenaker juga mempersiapkan 100 titik berikutnya. Ya, sekarang lagi proses survei lapangan oleh Kementerian PU, di titik-titik mana saja dari yang diusulkan itu bisa dinyatakan layak. Kalau sudah dinyatakan layak, PU akan menentukan jumlah rombelnya, mereka melakukan renovasi, kami melakukan rekrutmen guru dan rekrutmen murid. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rafli, Adit, Simpo TV melaporkan. Salah satu program untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan juga menghadirkan generasi muda yang jauh lebih baik lagi, yang jauh lebih siap, lebih unggul, apalagi di era digital saat ini ya, saya dan juga pemirsa, dengan hadirnya Sekolah Rakyat untuk Indonesia di 100 titik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan pendidikan. Ini sebagai jalur alternatif di mana anak-anak ini bisa menjadi media untuk tetap journey, traveling, dan juga discovery. Dan salah satu yang hal ini bisa kita lakukan adalah dengan menghadirkan Sekolah Rakyat ataupun pembangunan ini yang juga akan rampung di akhir Juli mendatang ini. Mudah-mudahan seluruh masyarakat ataupun anak-anak di luar sana yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, pendidikan yang kurang, ini bisa mendapatkan pelayanan dari pendidikan yang jauh lebih baik. Betul, memang nantinya Sekolah Rakyat ini akan berjalan pada tanggal 14 Juli 2025, di mana memang dari 100 titik sudah ada 63 titik yang sudah siap dilakukan tahap masa orientasi. Betul. Kita berharap bahwa memang nantinya para siswa, guru, dan tenaga kependidikan bisa melakukan Sekolah Rakyat ataupun belajar mengajar dengan baik. Betul. Karena kita ketahui ini adalah salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana nantinya anak-anak Indonesia akhirnya bisa belajar dengan tenang tanpa terhambat dengan biaya. Karena kalau kita ketahui versi di mana memang banyak sekali anak-anak Indonesia yang memang akhirnya tidak melakukan sekolah akibat adanya biaya yang cukup tinggi. Betul. Ini langkah yang tepat yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bagaimana memang untuk melahirkan generasi emas dimulai dari akarnya, yaitu memulai dengan Sekolah Rakyat yang memang ditujukan untuk para siswa-siswi yang memang nantinya bisa membangun Indonesia ke depannya. Betul, apalagi kan ini kan ditujukan kepada orang-orang ataupun anak-anak dengan kalangan miskin ekstrim seperti itu ya, saya dan juga pemirsa. Mudah-mudahan apalagi ini sudah ada terkait dengan kepala sekolah yang memang melakukan retreat. Ini tentunya saja ini dengan guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang sudah tahu seperti apa nanti dalam proses belajar mengajarnya. Pastinya ini akan jauh lebih seru lagi, lebih happy lagi, dan juga lebih mengasihkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan di mana sebanyak 166 peserta mengikuti tahap seleksi kualitas calon anggota Komisi Yudisial periode 2025 hingga 2030. Seleksi ini tentunya digelar di Gedung Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada Selasa 8 Juli 2025. Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial Dahana Putra menjelaskan seleksi kualitas dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga 12.15 waktu Indonesia Barat, terdiri atas pengejaran sosial pilihan ganda dan penulisan makalah. Pansel telah membuka pendaftaran calon anggota Komisi Yudisial pada tanggal 2 hingga 23 Juni 2025. Sampai dengan penutupan masa pendaftaran, tercatat sebanyak 236 orang mengajukan lamaran. Dari 236 pendaftar, sebanyak 176 orang diantaranya dinyatakan lulus seleksi administrasi, yang terdiri atas 141 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Namun 10 orang tercatat tidak hadir dalam seleksi kualitas sehingga total peserta yang mengikuti tahapan kedua ini berjumlah 166 orang. Setelah itu mereka akan, kalau dinyatakan lulus, maka mereka akan lanjut untuk kegiatan berikutnya, yaitu profile assessment yang dilakukan oleh profesional assessment profesional. Ya. Kita kerjasama dengan yang ketiga untuk mengukur melihat kondisi psikis maupun juga yang lain. Setelah itu pun juga ada suatu kegiatan lain yaitu profiling, ya, rekam jejak
Nah, tentunya rekam jejak ini akan mengetahui berbagai persoalan dan juga yang pernah dilakukan ya. Dalam konteks rekam jejak ini, kami pun juga akan berkoordinasi kepada instansi lembaga terkait seperti KPK, BNN, BNPT, BIN, ya, dan tentunya teman-teman civil society. Harapan kami adalah pada saat kami akan mengusulkan calon anggota Komisi Yudisial, tidak ada satu persoalan hukum yang berdasarkan informasi yang akan kami dapatkan dari berbagai stakeholder. Berdasarkan profesi, peserta yang lolos seleksi administrasi berasal dari kalangan akademisi, hakim atau mantan hakim, praktisi, jaksa, Polri, TNI, PNS, swasta, hingga mantan petinggi lembaga lain seperti KPK. Dahana menuturkan bahwa hasil dari seleksi kualitas akan diumumkan pada Rabu 16 Juli 2025 melalui laman resmi Kementerian Sekretaris Negara dan Administrasi Panitia Seleksi Elektronik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kementerian Sosial menggelar Rakornas bersama Kadinsos untuk mendorong implementasi Impres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pemuktahiran data wajib berkala dilakukan agar bansos dapat tepat sasaran dengan validasi akhir oleh BPS. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya pemuktahiran data secara berkala untuk menjamin program bantuan sosial tepat sasaran. Dalam Rakornas dengan Kadinsos seluruh Indonesia, Gus Ipul menyebut validasi data tak lagi dilakukan oleh Kemensos, melainkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai lembaga resmi pencatat data nasional. Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pemuktahiran harus melibatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, pelibatan masyarakat dinilai sangat penting dalam memperbarui data agar setiap perubahan kondisi sosial bisa segera tercatat. Rakornas beserta seluruh Kadinsos dalam rangka untuk menyatukan pemahaman, persepsi terhadap Impres nomor 4 tahun 2025, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Karena kita perlu lakukan pemutahiran secara berkala. Ini penting. Lalu yang kedua, caranya bagaimana? Di samping ada cara formal, tapi ada cara untuk membangkitkan partisipasi masyarakat. Kita ingin ya pemutahiran berkala ini akan membuat data kita makin akurat. Dan yang melakukan validasi akhir itu adalah BPS, bukan lagi Kementerian Sosial atau kementerian yang lain. Jadi validasi akhirnya adalah BPS. BPS lah yang akan memberikan data balikan terhadap hasil pemutahiran itu. Kita perlu melakukan pemutakhiran secara bersama-sama karena data ini dinamis. Tiap hari ada yang wafat, tiap hari ada yang lahir, tiap hari ada yang menikah, tiap hari ada yang pindah tempat. Maka itu ini harus kita lakukan terus-menerus supaya data kita makin akurat sehingga program kita tepat sasaran. Dari Jakarta, Jihan Nabila Rafli Adit, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tim SAR gabungan dengan dibantu masyarakat di sekitar memperluas pencarian korban longsor juga di kawasan Puncak Bogor hingga ke aliran sungai. Langkah ini diambil karena korban diduga terseret arus saat kejadian berlangsung akibat hujan yang deras. Hingga saat ini tim gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Damkar serta masyarakat ikut membantu dalam pencarian korban longsor yang berada di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nanti tim SAR gabungan melakukan evakuasi dalam pencarian akan difokuskan di aliran sungai. Korban hilang dalam peristiwa longsor di Puncak diketahui bernama Oden berusia 45 tahun, warga asal Bojonggede, Kabupaten Bogor. Ia dilaporkan hilang saat sedang memancing di lokasi pemancingan di Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung. Kasih Koperasi dan Siaga Basarnas Kantor SAR Jakarta, Rizky, mengatakan pencarian yang telah memasuki hari kedua terkendala oleh cuaca buruk. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak Sabtu menyebabkan peningkatan debit air sungai secara signifikan sehingga menyulitkan tim penyelamat. Untuk hari ini kami tim SAR gabungan bersama dengan teman-teman dari TNI, Polri, kemudian dari BPBD, Damkar, dan
potensi saat lainnya. Kami hari ini membagi menjadi 2 seru. Untuk seru pertama itu proses pembersihan atau pencarian di lokasi longsor. Kemudian untuk yang seru keduanya kami melakukan penyisiran di sekitaran sungai karena disinyalir atau diduga bahwa si korban ini bisa hanyut juga di aliran sungai. Oke, untuk kesulitan yang faktor paling utama adalah dari sisi cuaca karena dari semenjak hari Sabtu itu hujan dengan intensitas yang cukup deras, lebat dan durasi yang lama, terutama di sisi atas dari sungai yang menyebabkan terjadinya banjir di aliran sungai, yang itu yang kita patut waspadai karena teman-teman bekerja di aliran sungai. Kemungkinan terbawa hanyut ada karena dari sisi tempat kejadian itu sangat dekat sekali dengan sungai. Dan pada saat kejadian memang arus atau debit sungainya airnya sangat tinggi sekali. Menurut Rizky, tim pencari dari Basarnas, BPBD Kabupaten Bogor, TNI, Polri hingga relawan masyarakat terlibat dalam operasi ini. Mereka menyisir sungai dengan bantuan perahu karet dan menggunakan alat berat untuk membersihkan reruntuhan di lokasi longsor. Diketahui longsor terjadi setelah hujan mengguyur kawasan Puncak pada Sabtu 5 Juli. Material longsor berupa tanah dan batu menimbun bagian tebing di sekitar aliran sungai kecil yang menjadi lokasi memancing warga. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal melakukan peninjauan di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tentunya peninjauan ini dilakukan seiring dengan adanya bencana longsor di sejumlah wilayah di kawasan Puncak. Dan dari Menteri Hanif menegaskan akan menindak tegas bangunan ilegal yang menyebabkan longsor dan menimbulkan korban jiwa. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau 2 lokasi bencana longsor di kawasan Puncak. 2 lokasi tersebut merupakan bangunan vila di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, dan Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai melakukan peninjauan pada Senin siang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menegaskan akan menindak tegas bangunan-bangunan ilegal di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang diduga menjadi pemicu longsor dan menimbulkan korban jiwa. Langkah ini merupakan respon cepat pemerintah terhadap kejadian longsor di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua yang menewaskan sedikitnya 3 orang. Menurut Hanif Faisal, berdasarkan laporan awal, longsor terjadi setelah hujan deras dengan intensitas lebih dari 150 mm dalam 2 hari terakhir. Kondisi lahan yang terjal dan tidak dilindungi vegetasi memperparah kerentanan wilayah tersebut. Ada korban jiwa ya di lokasi ini. Jadi keterangan Pak Camat tamu yang sedang berkumpul di bencana silang ini tidak diperbolehkan bangun seperti ini. Kami akan melakukan segera penanganan hukum lingkungan karena sudah menimbulkan korban jiwa pada pasal 98 kepadanya minta bertanggung jawab dengan sampai 10 tahun penjara dan denda juga sampai 10 miliar. Ini akan kami kenakan untuk ini karena memang penanganan kasus lingkungan ini agak lama ya, kita ambil ini kemudian dari simulasi dari ahli, kemudian berhukum biasanya dibutuhkan waktu sampai 3 bulan. Selama 3 bulan nanti saya sudah Pak Camat, Pak Lurah, sementara kemudian diamankan aja dulu. Kalau yang lainnya kita segera akan dorong kegiatan dengan edukasi dengan tanaman-tanaman keras karena kita sudah lihat ini sangat rawan longsor juga dikenalkan. Ditambahkan Hanif, tindakan tegas terhadap bangunan ilegal di Puncak merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hulu yang semakin kritis. Penegakan hukum akan dilakukan berdasarkan pasal 98 UU nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Kang Deddy Mulyadi, ini sudah banyak sekali masyarakat di Jawa Barat yang mengeluhkan soal banjir dan juga longsor yang terjadi di sekitaran Jawa Barat, apalagi di Bogor ya, seperti itu. Saya dan juga pemirsa, ini pertamanya memang ini hadir adanya banjir ini dari kawasan Puncak Bogor. 5 kawasan yang terendam banjir dan juga longsor ini langsung meraup ataupun melalap ke beberapa daerah sampai ke Jakarta, seperti itu. Kita melihat di beberapa media sosial seperti X dan juga media sosial lainnya juga dia mengeluhkan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, semoga ada titik terang dan juga ada pembenahan terkait dengan bagaimana caranya untuk membenahi longsor yang terjadi, banjir yang terjadi. Ini sangat disayangkan sekali ya. Ini ternyata kasus seperti ini sudah lama sekali banjir ini, dan lokasinya dan juga titik awal adanya banjir ini di lokasi tersebut. Mudah-mudahan ini langsung ditangani dan juga cepat ada pembangunan untuk nantinya tidak terjadi banjir lagi. Betul, memang dari Menteri Lingkungan Hidup ada Hanif Faisal mengatakan bahwasanya akan menindak tegas bangunan ilegal yang memang berdiri di lahan-lahan yang memang tidak sesuai. Kita ketahui bahwasanya memang ini faktor dari banjir ataupun longsor adalah bangunan ilegal. Kita berharap bahwasanya memang masyarakat untuk bisa mentaati aturan di mana memang tidak boleh adanya bangunan di atas lahan yang tidak sesuai, karena ini nantinya akan ditindak tegas oleh pemerintah. Karena jangan sampai lagi adanya bencana-bencana banjir serupa ataupun longsor yang memang akhirnya merugikan masyarakat juga. Kita berharap bahwasanya pastinya dari pemerintah terus bekerja keras bagaimana nantinya banjir ataupun longsor yang ada di Bogor ataupun di Jabodetabek ini bisa teratasi, karena memang kita ketahui akhir-akhir ini Fesi dan pemirsa curah hujan ini cukup tinggi. Kita berharap bahwasanya banjir segera teratasi agar nantinya masyarakat bisa beraktivitas seperti normal. Betul, dan kita juga turut apresiasi kepada pihak terkait seperti pemerintah, Gubernur Jawa Barat, beberapa bupati daerah yang juga turut langsung meninjau lokasi dan juga melakukan evakuasi kepada korban-korban terdampak. Terima kasih banyak, mudah-mudahan seluruhnya bisa sama-sama bergotong royong, bisa sama-sama bersinergi untuk menentaskan kondisi banjir yang juga terjadi di Indonesia saat ini. Kita lanjutkan informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Sosial menegaskan alokasi bantuan sosial tidak berkurang meski terdapat perubahan penerima manfaat. Dan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan pemirsa bahwasanya penerima yang dinilai tidak lagi layak telah digantikan dengan warga yang berhak yang berada di kelompok rentan. Dalam konferensi persnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan hasil pemuktahiran data Bansos telah mengeluarkan sebanyak 1,9 juta penerima yang dinilai tidak lagi layak menerima bantuan. Gus Ipul menyebut kelompok tersebut dikategorikan berada di desil 6 hingga 10 atau tergolong keluarga mampu. Dalam hal ini, pemerintah menggantikan mereka dengan keluarga dari desil 1 hingga 4 yang dinilai lebih berhak menerima bantuan. Gus Ipul menjelaskan meski terjadi pergantian penerima, alokasi bantuan tidak berubah. Ya nanti itu yang punya ukuran BPS lah ya, lengkapnya nanti BPS. Mulai dari pengeluarannya setiap individu, kondisi rumahnya, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan apakah pernah merasa ketakutan tidak makan esok hari, lain banyak sekali itu variabel-variabelnya ya, yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS. Tetapi kami percaya bahwa data yang disajikan dengan pemutakhiran yang berkala itu, insya Allah nanti pemeringkatan yang dilakukan oleh BPS bisa kita jadikan pedoman. Program PKH tetap dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, bantuan pangan non-tunai untuk 18,3 juta orang, serta penerima bantuan iuran untuk 96 juta lebih peserta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan validasi akhir data dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS berdasarkan pengukuran detail kondisi sosial ekonomi warga. Dari Jakarta, Jihan Nabila Rafli Adit, Simpo TV melaporkan. Ya, terkait dengan bantuan sosial ataupun bansos ya, saya dan juga pemirsa, ini ternyata akan ada update baru terkait dengan pendataan. Seperti itu ya, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan sangat lapang dada ya, apalagi kalau kita melihat ada beberapa data yang mungkin sebelumnya ini harus mendapatkan penerimaan bantuan seperti itu ya, ataupun manfaat, tapi ketika dicek kembali, di cross check kembali, ini sudah mumpuni, ini sudah mampu. Nah, oleh karena itu ini akan diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, dan ini harus menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan seperti itu ya. Karena tujuan dari pemerintah adalah gimana caranya ketika untuk melakukan sebuah bantuan sosial ini agar bisa tepat sasaran. Betul, memang kita ketahui dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah melakukan DTSN, di mana memang ini untuk mengupdate data siapa saja warga yang harus mendapatkan bantuan sosial. Kita ketahui ada 1,9 juta lebih warga yang memang akhirnya tidak diterima lagi bantuan sosial dan akan diberikan kepada
warga-warga yang memang seharusnya membutuhkan. menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh masyarakat. Bagaimana kita ketahui dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial telah berusaha bagaimana membantu masyarakat yang memang dari segi ekonomi kurang mampu. Kita berharap ini bisa diterima dengan baik. Terlebih kita ketahui banyak sekali alokasi dana yang memang diberikan dari pemerintah untuk warga-warga yang memang kurang mampu. Ya pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan terkait peristiwa di mana ibu dan anak dilaporkan tersesat saat mendaki Gunung Batu Karu, Tabanan, Bali. Keduanya juga tak bisa dihubungi dan belum kembali setelah terpisah dari rombongan pendaki lainnya. Dua orang pendaki tersesat saat turun dari puncak Gunung Batu Karu di Kabupaten Tabanan, Bali pada Minggu 6 Juli 2025. Kedua pendaki merupakan ibu dan anak bernama Astuti 40 tahun dan Resta 19 tahun yang hingga Senin 7 Juli 2025 masih dicari oleh tim SAR. Awalnya ibu dan anak itu melakukan pendakian bersama 7 orang lainnya dalam satu rombongan. Pendakian dimulai pada Minggu 6 Juli 2025 sekitar pukul 02.00 WITA dari jalur Pura Malem Desa Pupuan. Ketika tiba di puncak, survival yang merupakan ibu dan anak memutuskan turun terlebih dahulu dan hingga malam keduanya tak kunjung kembali. Sementara itu identitas keduanya bertempat tinggal di Jalan Taman Gria, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Sementara itu koordinasi telah dilakukan bersama Polsek Penebel Tabanan dan pemandu lokal Batu Karu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, setelah sempat menghilang dan juga membuat keluarganya cemas, Baharudin 50 tahun seorang nelayan asal Desa Batano, Kecamatan Bungku Tengah, Morowali akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan. Dan ia dilaporkan hilang saat melaut dan ditemukan dalam kondisi lemas namun sadar sekitar 2 mil laut dari lokasi awal pencarian. Tim SAR gabungan berhasil menemukan Baharudin, nelayan asal Desa Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut di tengah cuaca ekstrim. Korban ditemukan dalam keadaan selamat pada Senin 7 Juli 2025 pukul 8.35 WITA. Sekitar 2 mil laut dari lokasi awal dilaporkan hilang. Baharudin sempat terombang-ambing selama berjam-jam di laut setelah perahunya kesulitan kembali akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Ia akhirnya ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi kelelahan. Korban kemudian dievakuasi menggunakan perahu karet dan diserahkan kepada keluarga di Desa Batano. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jalur Denpasar Gilimanuk kembali lumpuh akibat badan jalan di dekat Pasar Bajaran jebol hingga menimbulkan lubang raksasa pada Senin 7 Juli 2025. Akibatnya pemirsa lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif, seperti kendaraan bertonnase besar dialihkan melalui Batu Riti menuju Buleleng, sedangkan kendaraan kecil masih bisa melintas lewat Polsek Selemade dengan pengawasan petugas. Jalur Denpasar Gilimanuk kembali lumpuh akibat badan jalan di dekat Pasar Bajera jebol hingga menimbulkan lubang raksasa. Perbekal Desa Bajerai Putu Sukarata mengungkapkan amblesnya jalan ini sudah terjadi berulang kali. Retakan pertama mulai muncul sejak 19 Juni disusul lubang yang semakin membesar pada 25 Juni. Namun hingga kejadian terakhir belum ada perbaikan yang dilakukan pihak terkait. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Tabanan diduga menjadi pemicu utama jebolnya jalan. Ditambah kondisi konstruksi jalan yang merupakan peninggalan era kolonial dan belum dilengkapi struktur penunjang modern. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan kendaraan, petugas Polsek Slemadeg segera melakukan pengalihan arus lalu lintas. Kendaraan bernota sebesar seperti truk dan roda 6 diimbau melintasi via Batu Riti menuju Buleleng atau Singaraja. Sementara itu kendaraan roda 2 dan roda 4 masih dapat melintas lewat jalur selatan melalui Polsek Slemadeg. Dan pengguna jalan diminta tetap waspada untuk selalu mengikuti arahan petugas di lapangan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat Daya melakukan investigasi terkait kejadian gandasnya kapal kargo Velocity yang kandas menabrak karang di perairan Raja Ampat, tepatnya di dekat Pulau Wai, Papua.
Dan terlihat kapal kargo ini menabrak karang di lokasi spot wisata selam di Raja Ampat. Tim Polda Papua Barat Daya dari Direktorat Polairut terjun langsung ke lokasi kandasnya kapal kargo di dekat Pulau Wairaja Ampat. Tiba di lokasi, tim investigasi langsung memeriksa seluruh dokumen kapal. Nampak posisi kapal saat ini di bagian depan kapal menabrak karang yang merupakan rumah sejumlah ikan. Kepala Direktorat Polairut Polda Papua Barat, Komdes Budi Utomo, menyampaikan saat pihak Polda Papua Barat Daya sedang melakukan investigasi kandasnya kapal kargo Velocity di perairan Raja Ampat, secara visual kapal kargo ini telah menabrak karang. Budi menyampaikan proses pemeriksaan terhadap dokumen kapal telah dilakukan oleh tim. Kronologis kejadian sendiri, kapal ini berlayar dari Masohi, Maluku Tengah tanggal 28 malam menuju Manokwari untuk mengangkut semen. Namun, pada tanggal 30 Juni, kapal mengalami kecelakaan dengan menabrak karang di wilayah Raja Ampat. Turun dari kemarin sebenarnya tim sudah turun. Tim dari Satpol Polres Raja Ampat bersama Blut dari Raja Ampat sudah turun langkah awal. Jadi penanganan awal sudah kita laksanakan kemarin. Kemarin kita melakukan pemeriksaan dokumen kapal, termasuk juga proses penyelidikan kenapa bisa kandas sampai dengan di perairan Raja Ampat. Di visual memang terlihat bahwa kapal ini menabrak karang dan sekarang posisi bersandar di atas karang. Dari teman-teman Blut dan lokal sedang melakukan visualisasi di bawah air. Nanti kami terus bekerjasama dengan teman-teman untuk masalah penanganan saat sudah diperiksa bahwa kapal ini memiliki izin layar yang diterbitkan dari Maluku Tengah sana. Jadi kapal ini kronologisnya berangkat dari tanggal 28 dari daerah Masohi, Maluku Tengah. Rencananya akan menuju Manokwari untuk mengangkut semen. Kemudian tanggal 30 hari Senin malam kapal ini kandas ataupun menabrak karang di wilayah perairan Raja. Saat ini kapal kargo tersebut masih belum bisa dievakuasi karena mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan. Dari Jayapura, Papua, Rifandone, kontributor Sinpo TV melaporkan. Setelah melakukan operasi pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terseret ombak di pantai Karangseke, Desa Muara Binuangen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. 1 orang berhasil diselamatkan dan 2 orang lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan tim SAR gabungan di bawah koordinasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten berhasil menemukan 2 korban terseret arus laut di pantai Karangseke, Kabupaten Lebak. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Peristiwa naas tersebut terjadi pada Minggu 6 Juli 2025 di pesisir pantai Karangseke, Desa Muara Binuangen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. 3 pengunjung yang merupakan warga Banjarsari dilaporkan terseret arus saat beraktivitas di tepi pantai. 1 orang korban bernama Revi, 10 tahun, berhasil diselamatkan dalam keadaan selamat. Sementara korban atas nama Syahrudin, 21 tahun, ditemukan pada Minggu sore dalam kondisi meninggal dunia, dan korban ketiga, Vera, 12 tahun, berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Ketiga korban merupakan warga Kampung Cinangrang, Desa Jalupang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten. Pencarian korban atas nama Vera, alhamdulillah sudah diketemukan dengan jarak 0,5 km, 0,5 nautical mile dari LKP. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Muara Binuangen dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan kami juga menyampaikan kepada unsur besar yang telah terlibat dalam pencarian mengucapkan terima kasih banyak dalam pencarian kemanusiaan. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Binuangen untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi disusulkan untuk ditutup.
Dari Lebak, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV, melaporkan. Mungkin tadinya ini niatnya untuk berjalan-jalan, untuk berekreasi dan juga menikmati wisata alam, juga wisata air seperti itu ya, saya dan juga pemirsa ya. Tapi sayangkan sekali ini ada kejadian yang sangat nahas sekali, kejadian yang tidak diinginkan seperti itu ya. Kita kalaupun mau berwisata dimanapun berada, entah itu di darat, di laut, ataupun di udara, harus tetap berhati-hati, harus tetap aware dengan kondisi yang terjadi di sana. Apalagi jangan sampai kalaupun memang kita melihat kondisi arus sungainya seperti apa, kondisi lautnya seperti apa. Kalau seperti yang tenang ini kan berbahaya sekali ya, saya dan juga pemirsa ya. Kita harus melihat bagaimana ketinggian ombaknya, bagaimana ketinggian dari seluruhnya seperti itu. Saya dan juga pemirsa, ini mudah-mudahan jadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar bisa jauh lebih berhati-hati lagi. Betul, memang kita ketahui ada 2 orang yang meninggal dunia dan 1 orang lainnya ini dinyatakan selamat. Betul. Kita berharap bahwa memang dari 2 orang yang menjadi korban tewasnya dari terseret ombak, ini keluarga yang ditinggalkan bisa sabar dan tabah. Betul. Kita berharap bahwasanya siapapun pengunjung yang akan berwisata ke wisata air terus berhati-hati, terlebih kita ketahui akhir-akhir ini cuaca yang cukup tidak hujan mendukung yang, ya. Iya, tidak mendukung. Kita berharap ini menjadi kewaspadaan sendiri bagaimana memang akhirnya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Betul, intinya adalah kita jangan lupa untuk selalu berdoa karena kita tidak tahu kejadian seperti apa, kejadian buruk ini bisa menimpa kita kapan saja. Kuncinya adalah kita harus tetap berdoa. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI menyegel sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja luar negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan ratusan calon pekerja migran diduga menjadi korban penipuan karena tak kunjung diberangkatkan. Kerugian diperkirakan mencapai 6,3 miliar rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, menyegel kantor PT Putri Samawa Mandiri yang berlokasi di Jalan RH Umar, Cikunir, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa siang. Penyegelan ini dilakukan setelah muncul laporan dari 326 calon pekerja migran yang mengaku oleh pihak perusahaan karena tak kunjung diberangkatkan ke luar negeri, khususnya ke Taiwan. Masing-masing korban telah menyetorkan uang dengan nilai total mencapai 6,3 miliar rupiah. Para korban mengaku telah menunggu selama berbulan-bulan namun tak ada kejelasan. Kecewa dengan janji yang tak ditepati, mereka akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kementerian. Sebagian besar calon pekerja migran tersebut berasal dari Nusa Tenggara Barat. Menurut pihak kementerian, seluruh korban telah dipulangkan ke daerah masing-masing pasca pengungkapan kasus ini. Setelah proses panjang, satu perusahaan dengan nama Putri Samawa Mandiri itu kita beri sanksi sebagian atau seluruhnya dengan mencabut izin sementara daripada perusahaan Putri Samawa Mandiri dengan kesalahan adalah melakukan tindakan pengumpulan uang bagi calon pekerja migran maupun yang telah berangkat dan uang yang harusnya kembali tidak dikembalikan sampai hari ini. Jumlah pekerja yang ditipu ada sekitar 326 orang dengan nilai total 6.308 jutaan, 88 juta sekian. Selain menyegel dan menutup seluruh aktivitas perusahaan, Kementerian P2MI juga diminta untuk memfasilitasi pengembalian dana kepada para korban penipuan. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Simpo TV melaporkan. Menggalang donasi mengatasnamakan agama, 2 warga negara asing asal Pakistan diamankan petugas imigrasi Bandar Lampung. Dari pemeriksaan tersebut, pemirsa, keduanya ternyata beraksi dengan cara berkeliling masjid di kota Bandar Lampung untuk meminta sumbangan secara ilegal yang hasilnya dikirim ke negara asalnya. Petugas imigrasi Kota Bandar Lampung tangkap 2 orang warga negara asing asal Pakistan yang kedapatan melakukan aktivitas ilegal.
Kedua WNA ini yakni Abdurrahman dan Hussein Bux yang melakukan aktivitas ilegal dengan cara menggalang donasi mengatasnamakan agama di wilayah Kota Bandar Lampung sejak sebulan belakangan. Kepala Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung Said Ismail menyampaikan dua WNA yang hanya memiliki visa kunjungan ke wilayah Indonesia tersebut menggalang dana dengan cara berkeliling ke masjid-masjid yang hasilnya ternyata dikirim ke negara asal mereka. Mereka datang ke Bandar Lampung ini meminta sumbangan ya, antara masjid ke masjid, minta sponsor untuk donasi mereka yang mungkin rencananya dari pendalaman kami akan dikirimkan ke negaranya. Kita lihat cara kerjanya ya, meminta donatur dari masjid ke masjid. Tentu ya kita tahu kalau masjid ke masjid pasti kaitan dengan agama ya. Tapi masih kita mendalami. Saat ini dua WNA asal Pakistan tersebut masih dilakukan pemeriksaan intensif di kantor imigrasi Kota Bandar Lampung untuk mengetahui jaringan keduanya dan bakal dideportasi jika terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Ada saja ya aksi dari salah satu warga negara asing, ini juga dari Pakistan, seperti saya lihat juga pemirsa di daerah kawasan Bandar Lampung, ini harus meminta sumbangan dengan cara ilegal, terus juga ternyata hasil uangnya ini dikirim ke negara asalnya. Ini harus sangat sayang sekali ya, saya lihat juga pemirsa, mudah-mudahan kedepannya ada pengawasan yang lebih ketat lagi, dan juga dengan warga-warga terkait di sana apabila terdapat pungutan liar dan juga secara ilegal harus segera dilaporkan, agar yang seperti ini tidak merajalela di mana-mana. Seperti itu ya, dan ini juga langkah yang juga sangat cepat sekali ketika kita mendapatkan sebuah aduan terkait adanya sumbangan ilegal ini langsung diatasi oleh pihak-pihak tertentu seperti pihak kepolisian. Betul. Terus juga dengan pihak-pihak terkait. Ini mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kasus yang seperti ini. Terlebih kita ketahui ini sumbangan mengatasnamakan dengan agama. Betul. Kita berharap bahwasanya warga negara asing yang memang bertinggal tempat di Indonesia ataupun sedang berwisata di Indonesia agar tidak membuat ulah-ulah, karena kita ketahui bagaimana harus menaati aturan-aturan yang ada di Indonesia. Kita juga berharap untuk masyarakat sekitar, masyarakat Indonesia untuk waspada dengan terkaitnya pungutan liar, terlebih tidak hanya di warga negara asing saja yang melakukan, bisa jadi dengan ormas-ormas yang kita ketahui banyak sekali pungutan liar yang meresahkan warga. Ini kita berharap dari pemerintah ataupun pihak kepolisian terus menindak tegas bagaimana agar nantinya masyarakat tidak menerima lagi pungutan liar yang merajalela. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana usai mengikuti KTT BRICS di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia dalam lawatan kenegaraan. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Brasil dalam membahas kerjasama ekonomi dan hubungan antar kawasan. Setelah menghadiri KTT BRICS ke-17 di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke ibu kota Brazil, Brasilia, pada Senin 7 Juli 2025. Prabowo berangkat dari Galeão Airbase sekitar pukul 13.50 waktu setempat menggunakan pesawat kenegaraan bersama rombongan terbatas. Selama KTT BRICS, para pemimpin dunia membahas sejumlah isu global strategis, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, perubahan iklim, hingga peran negara-negara Global South dalam reformasi tata kelola internasional. Keterlibatan aktif Indonesia menunjukkan komitmennya dalam berbagai isu global penting. Sementara itu di Brasilia, Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva selama 2 hari. Pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama ekonomi, investasi, dan hubungan antar kawasan Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto tampil di barisan depan dalam foto resmi KTT BRICS 2025 berdampingan dengan para pemimpin dunia. Momen ini menegaskan peran strategis Indonesia di panggung global sebagai anggota baru dari BRICS.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro pada Senin pagi waktu setempat. Foto tersebut melibatkan para kepala negara dan pemerintahan dari negara anggota, mitra, dan pihak eksternal yang terlibat dalam forum strategis ini. Momen ini juga menjadi sorotan publik internasional ketika Prabowo terlihat akrab berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Suasana hangat penuh senyuman dan saling sapa menandai eratnya solidaritas antar negara di kawasan selatan global yang tergabung dalam BRICS. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota baru dalam barisan utama mencerminkan posisi strategis negara dalam kancah global. Kehadiran Prabowo di forum ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam isu-isu internasional, termasuk lingkungan, kesehatan global, dan tata kelola dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 3 program penting untuk mengentaskan kemiskinan dan menyambut Indonesia Emas 2045. 3 program tersebut pemirsa nantinya akan diluncurkan sepanjang bulan Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 3 program pengentas kemiskinan di sepanjang bulan Juli 2025. Program pertama tersebut merupakan peluncuran sekolah rakyat yang berisikan ratusan anak-anak dengan latar belakang keluarga kategori kemiskinan ekstrim. Sekolah rakyat ini seluruh fasilitasnya akan dibiayai penuh oleh negara, seperti asrama dan makan 3 kali sehari untuk para siswa. Sedangkan program kedua yakni program cek kesehatan gratis untuk para siswa yang akan menyasar ke seluruh sekolah, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya. Cek kesehatan gratis seluruh siswa mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, pemeriksaan screening TBC, dan pemeriksaan kejiwaan. Setelah itu program ketiga berupa peluncuran sebanyak 80.000 koperasi Desa Merah Putih untuk mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu punya 3 senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia Emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi. Nah, ada 3 program yang sangat besar, sangat masif juga yang akan diluncurkan di sepanjang bulan Juli ini, akan diresmikan oleh Bapak Presiden nanti. Yang pertama adalah sekolah rakyat, ya. Sekolah rakyat akan di-launching mungkin nanti akhir Juli. Ini akan ada 100 sekolah rakyat untuk tahap pertama yang akan menerima anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim. Jadi program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Keluarga yang dari tingkat kemiskinan ekstrim ini memang selama ini tidak tertampung juga dalam pendidikan reguler, walaupun pendidikan reguler sudah gratis, karena mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit, sehingga tanggung jawab ini harus diambil alih oleh negara dan mereka dimasukkan ke dalam sekolah rakyat. Akan ada juga kelanjutan dari cek kesehatan gratis, tapi nanti adalah cek kesehatan gratis di sekolah. Ini akan menyasar anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Anak-anak ini akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, ya, termasuk juga pemeriksaan screening TBC dan juga termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dan yang ketiga nanti akan ada juga program yang sangat masif yang akan di-launching nanti adalah Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya akan di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 19 Juli nanti. Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten. Dan ini sekaligus dimulainya program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi
di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, dengan melaksanakan 3 program tersebut, kita diharapkan tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan kita sebagai seremoni, tapi juga betul-betul memulai pemerataan kemerdekaan di berbagai bidang yang strategis. Ini yang disebut sebagai Trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ya, Sari dan juga pemirsa, kita ketahui tujuan utama dari Presiden Prabowo Subianto adalah ingin mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia ya, dan juga ingin mencerdaskan bangsa terkait dengan bagaimana caranya anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang utuh. Karena kalau kita ketahui kan masih banyak sekali anak-anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dikarenakan kondisi ekonomi yang juga tidak mencukupi, ekonomi yang juga tidak cukup baik seperti itu ya. Maka dari itu Presiden Prabowo Subianto ingin mengentaskan kemiskinan, ingin mengentaskan rantai kemiskinan yang ada di Indonesia seperti itu ya. Salah satunya dengan adanya beberapa program yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini yang ada 3 program ya. Saya dan juga pemirsa, ini sangat luar biasa sekali. Salah satunya terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, terus juga adanya pembangunan sekolah rakyat yang akan dibangun di 100 titik, dan juga ini akan langsung diluncurkan dan akan juga disahkan pada nanti bulan Juli mendatang, atau maksud kami akhir Juli mendatang nantinya. Dan ini mudah-mudahan ini bisa menjadikan langkah yang sangat baik untuk Indonesia dan juga membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi dan juga bisa berguna bagi bangsa dan juga negara. Betul, memang kita ketahui ada 3 program yang akan diluncurkan pada bulan Juli 2025, di mana salah satunya ada program cek kesehatan gratis, ada program sekolah rakyat, dan juga ada Koperasi Desa Merah Putih. Kita ketahui nantinya pada sekolah rakyat ini akan diberlakukan pada 14 Juli 2025, begitupun dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan diresmikan pada tanggal 19 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto langsung. Kita berharap bahwasanya setiap program yang memang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ada tujuan yang sangat luar biasa untuk masyarakat. Kita ketahui, kalau bisa saya jabarkan bagaimana memang dari cek kesehatan gratis, kita ketahui ini program yang memang masyarakat bisa mengecek kesehatan dengan gratis, karena memang kita ketahui banyak masyarakat yang memang akhirnya meninggal dunia karena tidak bisa mengakses biaya kesehatan gratis. Dan juga kalau kita ketahui dari sekolah rakyat ini, kalau kita lihat kan banyak sekali anak-anak yang memang akhirnya terhambat pendidikan karena biaya. Ini program yang memang sangat bagus, di mana akhirnya anak-anak Indonesia bisa mengakses pendidikan dengan biaya yang gratis. Dan juga untuk Koperasi Desa Merah Putih, kita ketahui bahwasanya ini tujuannya untuk meningkatkan ekonomi di tingkat desa. Jadi nantinya warga-warga desa tidak tertinggal lagi dengan adanya ekonomi yang kurang. Dan ini Koperasi Desa Merah Putih tujuannya baik adalah untuk meningkatkan ekonomi di warga-warga desa. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasi lainnya. Liga 1 All-Star sukses menahan imbang Arema FC dengan skor akhir 2-2 di menit-menit akhir pada pertandingan Grup A Piala Presiden 2025 lewat tendangan penalti pada Selasa sore. Pertandingan berjalan ketat sejak awal pertandingan. Arema FC tampil solid dan tajam dalam melancarkan serangan balik. Pertandingan antara Liga 1 All-Star dan Arema FC berlangsung sengit di Stadion Sicalak Harupat, Bandung. Dalam laga ini, Arema FC sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Salim Tuharea pada menit ke-18. Dominasi Arema di awal pertandingan membuat mereka tampak lebih percaya diri. Memasuki babak kedua, Arema FC kembali menambah keunggulan melalui tendangan Dedik Setiawan. Namun momentum pertandingan berubah ketika Liga 1 All-Star mendapatkan hadiah penalti usai pelanggaran di area kotak terlarang. Witan Sulaiman sukses mengeksekusi penalti tersebut dengan memperkecil ketinggalan. Di menit ke-86, wasit kembali menunjuk titik putih untuk Liga 1 All-Star. Kali ini giliran Kapten David Maulana yang menjadi algojo dan sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hasil imbang ini membuat Liga 1 All-Star meraih 1 poin, namun gagal melaju ke babak selanjutnya. Sementara itu, Arema FC masih memilih peluang lolos dan akan menghadapi Oxford United di laga penentu grup. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, gelaran Piala Presiden 2025 masih berlanjut dengan menyajikan berbagai tim kelas atas tanah air dan internasional. Dan kali ini pemirsa, laga Persib Bandung melawan Dewa United berlangsung sengit di Stadion Sicalak Harupat pada Selasa malam.
Pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United berlangsung ketat di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat. Dewa United harus bermain dengan 10 pemain setelah Casio Sail diusir keluar lapangan pada menit ke-20 usai menyikut pemain Persib. Unggul jumlah pemain, Persib mendominasi laga dan mencetak gol lebih dulu melalui William yang memanfaatkan umpan dari Bergwinho di babak kedua. Namun keunggulan Persib tak bertahan lama. Dewa United mendapatkan hadiah penalti setelah bola menyentuh tangan pemain Persib Deddy Kusnandar di dalam kotak terlarang. Egy Maulana yang ditunjuk sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna dan menyamakan kedudukan. Hasil imbang 1-1 membuat Persib Bandung hanya mampu mendapatkan 1 poin dan harus puas berada di dasar klasemen grup B Piala Presiden. Sementara itu Dewa United dijadwalkan akan menghadapi Port FC pada laga penentuan juara grup. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.